Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami Tuhan. Untuk Tuhan memberikan hari yang indah ini kami jalani. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini, kami akan disapa oleh firman-Mu. Oleh karena itu siapkan hati, roh, dan pikiran kami Tuhan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan harian kita pada hari ini yaitu yang diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-35, ayatnya yang kedua. Begini tertulis di sana. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang dialami oleh Yakub bersama seisi rumahnya membuat ia harus meninggalkan kota Sikem di Kanaan dan pergi ke Betel. Saudara-saudara, peristiwa apakah yang dialami Yakub ini dan mengapa dia harus pergi meninggalkan kota itu? Adalah karena kakaknya Esau mengejar-ngejarnya dan mengancam akan membunuhnya. Dengan tuduhan, Yakub mengambil hak kesulungan daripada Esau, sehingga Esau merasa dia dipermainkan oleh adiknya Yakub. Perintah Allah agar Yakub pergi ke Betel merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi Yakub, bahwa setiap pelanggaran selalu mendatangkan akibat, yaitu penderitaan. Contoh penderitaan yang diderita oleh Yakub, yang pertama adalah akibat mengambil hak kesulungan daripada Esau, dia diancam akan dibunuh. Yang kedua, akibat anak-anak Yakub membunuh warga di Kanaan, dia juga dikejar-kejar oleh penduduk dan diancam akan dibunuh. Yang ketiga, akibat melakukan kecurangan, dia menghadapi ancaman akan dibunuh. Selain itu, dia juga ditipu oleh pamannya sendiri, yaitu Laban. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa apa yang ditabur, itulah yang dituai. Jadi jika kita menabur kebaikan, kita akan menerima yang baik-baik nanti ke depannya. Dan sebaliknya, jika kita menabur yang tidak baik, maka yang tidak baiklah yang akan terima nantinya. Saudara-saudara, pada waktu Yakub lari menghindari ancaman daripada Esau, saat itu ia bernazar, jika Allah menyertainya, melindunginya, memberi kebutuhan hidupnya yang cukup, dan menyelamatkannya dari kejaran Esau, dan dia bisa sampai dan pulang ke kampung halamannya dengan selamat, maka dia akan mendirikan mezbah bagi Allah. Namun saudara-saudara, setelah 10 tahun setelah Tuhan menyelamatkannya dan kembali ke kampung halamannya, ia tidak melakukannya. Sehingga pada ayat 1 nats ini dikatakan bahwa Allah menagih janji Yakub tersebut. Mungkin Yakub sendiri sudah lupa akan janjinya, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya, dan tetap berharap janji itu akan ditepati. Saudara, Yakub menyadari bagaimana Tuhan telah menyertai perjalanan hidupnya. Oleh karena itu maka Yakub memerintahkan kepada seluruh keluarga
dan hamba-hambanya untuk membuang segala dewa-dewa asing yang ada pada mereka, termasuk juga anting-anting yang mereka kenakan, dibuang dan dikubur di bawah pohon. Pada saat itu, anting-anting ini merupakan simbol atau lambang daripada ketaatan atau ketundukan seseorang terhadap suatu dewa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka mentahirkan diri dengan mengaku segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran mereka. Lalu mereka bertobat kepada Tuhan. Mereka juga diperintahkan untuk menukar pakaian. Artinya adalah hal lahiriah yang dilakukan sebagai tanda kalau mereka memang betul-betul menyucikan kehidupan mereka. Di sini mereka melakukan dengan mencuci pakaiannya. Ketika mereka taat kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, maka Tuhan bertindak dengan luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa kedahsyatan Tuhan yang luar biasa meliputi kota-kota di sekeliling mereka, sehingga mereka, warga tersebut, ketakutan dan tidak ada lagi penduduk Kanaan yang mengejar Yakub dan keluarga dan juga anak-anaknya. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, inti dari nats renungan ini adalah ketaatan. Sebagai pribadi, Yakub sangat taat kepada Tuhan. Dan sebagai pemimpin, Yakub juga merupakan seorang pemimpin yang baik, di mana seluruh keluarga dan seisi rumahnya, serta orang-orang yang tinggal dengan dia, semuanya mentaati apa yang diperintahkan oleh Yakub kepada mereka. Maka untuk semua ketaatan ini, Yakub dan keluarganya mendapatkan berkat dan perlindungan serta keselamatan yang daripada Tuhan. Yang menjadi renungan untuk kita adalah, apakah kita sudah mentaati semua perintah Tuhan? Saudara-saudara, marilah kita pelihara ketaatan dan kejujuran kita kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Baik dalam situasi dan kondisi yang berisiko tinggi, maupun dalam situasi yang tidak berisiko sama sekali. Supaya Tuhan memberikan berkat dan damai sejahtera dari sorga untuk kita, serta keselamatan dan kehidupan kekal sampai selama-lamanya bagi orang yang percaya dan taat akan Dia. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.